Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, baik teman-teman reguler ataupun non-reguler yang mengikuti kuliah MPK pada minggu ke-10. Saya akan menyampaikan tambahan materi pada minggu tersebut ya, teman-teman. Saya siapkan dulu materinya. Oke, baik. Pada minggu 9 kemarin teman-teman sudah ada materi saya sampaikan via video juga. Kemudian ini untuk menyambung materi yang kedua yaitu masih sama ya terkait dengan pemindahan tanah mekanis yang kedua. Hmm, Sebenarnya ini merupakan pendalaman konsep sebelumnya. Jadi sebelum menghitung produktivitas alat berat itu teman-teman harus tahu dulu alat berat itu sebenarnya apa yang dikerjakan, kemudian konsep apa yang harus dipahami sebelum menghitung produktivitas alat berat. Nah, jadi akan kemarin itu kan tentang kondisi tanah, konsep tanah. Kemudian kalau kali ini akan mempelajari tentang waktu siklus dan nanti faktor yang mempengaruhi produktivitas alat berat seperti itu. Kalau yang kemarin itu di materi 9 itu adalah PTM nomor 2, nomor 1, kalau sekarang yaitu PTM nomor 2. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa apa namanya kita akan mempelajari tentang waktu siklus dan faktor yang mempengaruhi produktivitas alat berat. Jadi setiap alat berat, setiap kegiatan yang itu ingin menghitung produktivitasnya pasti punya yang namanya waktu siklus. Jadi konsep ini perlu diingat teman-teman. Sebenarnya apa sih waktu siklus itu? Nah, jadi waktu siklus itu atau cycle time itu adalah waktu yang diperlukan dalam melakukan satu siklus kegiatan dalam rangka pemindahan material yang dilakukan secara berulang. Mungkin ilustrasinya teman-teman bisa lihat di gambar sini ya. Misalkan ini kita sebut sebagai Baekhu, seperti itu. Nah, siklusnya apa? Kalau misalkan Baekhu, berarti siklusnya itu yang pertama adalah menggali ke bawah ini ya, ke bawah ini menggali, kemudian menggali ini ya, menggali, kemudian kemudian di backgroundnya ini bucketnya ini akan agak diangkat sedikit yaitu memuat. Kemudian ini akan memindah ke sini di atas loader, truk loader ya, memindah. Kemudian ini bucketnya akan di akan diberikan materialnya ke loader atau di membongkar muatannya, memindah, membongkar muatan. Kemudian ini setelah muatannya sudah ditaruh di atas loader, kemudian balik lagi ke posisi awal siap menggali. Nah, itulah yang disebut dengan yang namanya satu siklus seperti itu. Jadi apa namanya? Kalau misalkan itu misalkan dozer, berarti satu siklusnya yaitu mendorong mendorong material, kemudian kemudian ke belakang ke posisi awal, balik ke posisi belakang itu adalah satu siklus seperti itu, kembali ke posisi awal. Jadi satu siklus adalah waktu yang berulang, tetapi dalam satu siklus itu pasti balik pada kondisi awalnya seperti itu. Nah, ini adalah ilustrasinya tadi adalah kegiatan penggalian. Kemudian kemudian tadi di contoh yang misalkan ini adalah eh, tadi sudah masuk ke truk ya. Jadi kalau di truk berarti cycle time-nya itu adalah bisa kita katakan yang pertama itu muat waktu muat ya. Sebenarnya tidak hanya di truk ya, di semua alat berat. Jadi pasti yang pertama ada waktu muatnya seperti itu. Kalau waktu muat itu adalah waktu yang dibutuhkan suatu alat berat untuk memuat material ke dalam alat angkutnya sesuai dengan alat tersebut adalah apa. Misalkan itu begu berarti yaitu bucket yang depannya ini. Tapi jika itu adalah truk loader maka alat muatannya itu adalah
jam di belakangnya itu. Nah, maka eh, waktu muat, kemudian setelah sudah dimuat itu kemudian diangkut ya. Waktu angkut atau hauling time yaitu seketika truk itu alat berat itu sudah penuh dengan paket muatannya seperti itu, kemudian diangkut. Nah, setelah angkut, kemudian ada waktu dia kembali. Waktu kembali itu sebenarnya di belakang sebenarnya ya. Jadi setelah kalau loader berarti ada waktu muat dulu, kemudian waktu angkut, kemudian waktu bongkar dulu. Jadi setelah ada muatan di tempat, kemudian kan dibongkar ya, dibongkar seperti itu. Eh, nah, sebelum bongkar sebenarnya ada waktu tunggu dulu. Waktu tunggu adalah hitung. Nah, untuk menghitung antrian di belakangnya. Jadi bisa dikatakan kalau misalkan itu truk ya satu memuat dulu, kemudian waktu angkut, waktu tunggu untuk membuang material, kemudian ada waktu pembongkaran, lalu yang terakhir itu dia eh, kembali. Kembali itu waktu yang diperlukan alat berat itu untuk kembali untuk memuat lagi seperti itu. Nah, itu disebut dengan cycle time. Nah, berarti bisa dikatakan bahwa cycle time itu ya waktu-waktu ini kita tambahkan semuanya. Jadi ada loading time, hauling time, kemudian damping time, damping dulu ya, damping, kemudian returning time dan waktu tunggu. Waktu tunggu itu bisa saat mengantri untuk diisi kembali atau waktu tunggu untuk waktu untuk pembongkaran. Jadi waktu tunggu itu ketika kita decide membongkar itu kan kadang juga harus menunggu depannya. Nah, itu bisa dikatakan waktu tunggunya dulu. Atau ini juga waktu tunggu saat ingin permulaan untuk memuat itu juga ada waktu tunggunya. Jika waktu tunggunya ini untuk memuat berarti bisa saya hapuskan juga sebentar berarti urutannya kalau misalkan dump truck satu ini, dua rolling time, kemudian jamming time, kemudian ini waktu kembali ya, kembali dulu, empat, returning time, kemudian yang terakhir nanti menunggu untuk diisi lagi jika itu ada antriannya. Tapi jika tidak ada antrian ini, ya misalkan itu hanya alat beratnya satu, maka spotting time itu bisa kita hilangkan. Jadi tergantung kondisi di lapangannya. Tapi secara umum cycle time itu adalah seperti itu. Jadi posisi dia itu kembali ke posisi awal seperti itu. Lalu alat berat itu nanti ada efisiensi alatnya juga. Jadi alat yang bekerja nanti akan mempengaruhi produktivitas alat berat itu ada yang namanya efisiensi alat. Nah, efisiensi alat itu yang baik itu adalah 100% ideal. Misalkan itu sangat bagus sekali itu adalah 100%, tapi itu tidak mungkin. Nah, efisiensi alat itu akan bergantung kepada yang pertama kemampuan operator pemakai alat. Tidak mungkin operator itu 100% menguasai alat itu. Seperti itu. Kemudian pemilihan dan pemeliharaan alat. Nah, ini juga kadang suatu medan tertentu membutuhkan suatu alat khusus seperti itu. Kemudian pemeliharaan alatnya juga akan mempengaruhi efisiensi alatnya. Lalu yang ketiga yaitu perencanaan dan pengaturan letak alat. Apakah itu jauh dari site atau tidak? Nah, itu akan mempengaruhi efisiensinya. Lalu ada topografi dan volume pekerjaan. Jelas ya kalau topografi itu menanjak atau menurun, itu akan mempengaruhi efisiensinya alat juga. Kondisi cuaca juga pasti ya, cuaca yang hujan dan tidak hujan itu pasti akan mempengaruhi efisiensinya. Lalu metode pelaksanaan alatnya nanti itu akan dipikirkan oleh kontraktor bagaimana metode pekerjaannya. Nah, itu akan mempengaruhi juga efisiensi alatnya, apakah metodenya efisien atau tidak. Nah, cara yang umum dipakai untuk menentukan efisiensi alat adalah dengan menghitung. Jadi secara kasar itu, kalau di ilmu manajemen alat berat itu, jadi efisiensi alat itu dihitung berdasarkan satuan waktu dia bekerja. Jadi selama misalkan satu hari ada 8 jam kerja ya, kemudian alat berat itu ternyata bekerjanya
hanya 4 jam karena ada cuaca tadi, misalkan 1 jam hujan, kemudian ada ternyata jalannya itu jalannya susah topografinya, makanya harus berhenti dahulu, memperbaiki topografi dan bekerja lagi. Jadi eh, menghitungnya dalam satuan waktu seperti itu. Nah, kemudian dilakukan pengamatan misalkan 1 jam. Ternyata bekerjanya itu hanya 45 menit, misalkan hanya 45 menit. Maka efisiensi alat tersebut bisa kita katakan bahwa 45 per 60, artinya dia bekerjanya hanya 75%. Karena faktor yang mempengaruhinya ini tadi, mungkin ada hujan, kemudian topografi yang harus papas di disamakan elevasinya dulu, kemudian membuat alat berat itu harus berhenti dulu, kemudian letak posisi alat berat yang tidak strategis sehingga ada delay di pekerjaan. Nah, itu nanti bisa diamati, kemudian dihitung efisiensi alatnya seperti apa. Kemudian secara umum produktivitas itu kan akan dihitung dengan rumus ini ya, perbandingan antara hasil yang dicapai atau volume pekerjaan output ya dengan cycle time atau waktu pekerjaan tersebut. Nah, sebenarnya produktivitas ini kan output dibagi input ya. Nah, jika kita mengatakan output berarti output pekerjaannya, jadi volume pekerjaannya. Kemudian inputnya adalah kapasitasnya alat berat. Di mana, sorry, bukan kapasitas, kemampuan alat beratnya. Nah, kemampuan alat beratnya di sini dinyatakan dalam cycle time. Jadi, produktivitas itu akan output dibagi input. Kalau kita tarik alat berat, berarti kapasitas dibagi dengan cycle time-nya. Nah, nanti ini akan ada beberapa faktor pengalinya, seperti tadi efisiensinya, pelandaiannya, traksinya, tahanan guling, dan lain sebagainya. Nah, itu banyak pengalinya nanti. Kondisi medan dan lain sebagainya itu akan menjadi faktor pengali untuk di belakangnya. Tapi sebenarnya rumus dasarnya adalah ini. Ini tadi ya, jadi produktivitas itu adalah output dibagi input. Kalau kita bicara alat berat, berarti kita melihatnya si alat berat ini dalam 1 jam itu bisa mengerjakan seberapa. Kemudian karena produktivitas itu dinyatakan dalam produktivitas per jam, kemudian cycle time itu kita biasanya menghitungnya dalam menit, maka harus dikonversi dulu ke jam. Nah, kemudian faktor efisiensinya ada di belakang seperti ini. Maka rumus itu kita bisa turunkan menjadi produktivitas sama dengan kapasitas dikalikan dengan 60 dibagi cycle time dikali efisiensi. Dan sebenarnya ini dikali dengan faktor yang lain. Oke, misalkan pekerjaan di sini ya, misalkan pekerjaan penggalian dan pemindahan tanah, maka pasangan alat yang digunakan yaitu untuk menggali yaitu eksavator. Kemudian eh, setelah di eksavator kan nanti tanah itu akan diangkut ke truk ya, di loader. Kemudian truk loader itu akan bergerak menuju medan yang akan dikerjakan tanahnya. Jadi untuk loader untuk memindahkan hasil galian ke dalam bak truk, kemudian untuk memindahkan tanah. Kemudian di truk itu akan menuju ke lapangan. Nanti di lapangan akan ada pemadatan dan lain sebagainya. Nah, karena beberapa alat itu nanti ada produktivitas yang berbeda ya, maka diperlukan perhitungan jumlah alat berat yang dibutuhkan melalui hasil efisiensi pasangan alat yang optimal seperti itu. Jadi kalau di mata kuliah ini batasannya kita masih menghitung satu alat berat sebenarnya. Tapi kalau misalkan di lapangan itu sudah tidak bisa kita menghitung satu persatu. Jadi di situ ada gabungan beberapa alat berat. Artinya kombinasi alat berat kemudian kita menghitung siklusnya seperti itu.
Itu kalau di lapangan memang dia itu adalah kombinasi beberapa alat berat. Tapi kalau di mata kuliah ini masih satu alat berat yang bekerja. Nah, yang dimaksud efisiensi optimal itu adalah misal truk tidak perlu menunggu antrian lagi. Karena jumlah truknya sudah banyak. Nah, itu kan berarti itu akan bekerja terus. Tapi jika truknya itu hanya satu atau dua, kan itu nanti misalkan backhoe-nya itu sudah selesai menggali, untuk memuatnya di atas truk itu kan membutuhkan waktu. Ada jedanya, menunggu truk itu kembali, kemudian jumlah truk karena dua, kan itu nanti nganggur. Nah, itu bisa eh, mempengaruhi efisiensi alatnya tersebut. Makanya perlu dilakukan perhitungan ya memang perhitungan itu memang harus simulasi. Jadi misalkan eksavatornya satu, truknya dua, eksavatornya satu, truknya satu. Bagaimana produktivitas? Jadi produktivitas yang diamati memang harus secara keseluruhan sebenarnya. Tidak boleh satu-satu truk saya hitung sendiri, kemudian eksavator saya hitung sendiri dan hitungan itu nanti digunakan untuk perencanaan tidak sebenarnya ada seperti itu. Tapi untuk mata kuliah di S1 cukup masih parsial secara satu-satu seperti itu. Eh, nah, misalkan teman-teman itu nanti akan belajar lebih lanjut lagi untuk kombinasi alat berat, maka ada yang namanya matching factor di sini ya. Untuk kombinasi alat berat itu ada matching factor, yaitu jumlah pasangan alat dalam satu pekerjaan yang menghasilkan adalah efisiensi alat secara optimal. Matching factor yang mendekati satu, maka kombinasi alat itu adalah yang paling tepat seperti itu. Salah satu cara untuk menghitung pasangan itu yang pertama, tentukan alat mana yang mempunyai produktivitas terbesar. Jadi, kan produktivitas itu kan dihitung dalam meter kubik per jam. Nah, nanti yang pertama dilakukan yaitu tentukan produktivitas yang paling besar alatnya yang mana. Kemudian asumsikan alat dengan produktivitas terbesar itu jumlahnya satu saja. Kemudian hitung jumlah alat lain dengan selalu berpatokan pada alat dengan produktivitas terbesarnya. Misalkan backhoe ya, misalkan backhoe dan truk. Misalkan backhoe ini produktivitasnya 3 meter kubik. Truk ini produktivitasnya 6 meter kubik. Yang dipakai adalah ini sebagai acuannya. Nah, misalkan itu pengen tidak, berarti kan kalau misalkan itu eh, pengen memenuhi truk ini, berarti kan begonya ini harus 2 kali siklus ya. Jadi ini satu sekali siklus 6, kemudian menunggu lagi siklus berikutnya baru 6. 3 tambah 3 baru 6. Nah, misalkan proses itu tidak ingin menunggu, artinya matching faktornya nanti 100% atau 1, maka eksavator ini nanti jumlahnya jadikan 2. Jika jumlahnya 2, maka truk ini tidak perlu menunggu satu cycle time lagi. Berarti BQ 1 masuk, BQ 2 masuk, maka sudah 6 langsung dia berangkat. Itu. Nah, itu salah satu contoh konsep sederhananya seperti itu, matching factor itu. Jadi, hitung alat berat lainnya selalu berpatokan pada alat yang produktivitasnya paling besar. Nah, untuk menghitung jumlah alat pasangan yang digunakan, maka jumlah alat satu yaitu produktivitas alat terbesarnya tadi, misalkan 6 dibagi produktivitas alat satunya 3, maka alat berat yang dibutuhkan adalah 2, tadi 2 PKU, seperti itu. Nah, kasarannya seperti itu. Tapi kan nanti alat berat itu tidak hanya jumlahnya 2, alat berat itu kan bermacam-macam. Nah, maka tetap seperti itu patokannya, tetap menggunakan yang namanya matching factor di sini. Lalu setelah itu, setelah itu nanti ada yang namanya gaya-gaya yang mempengaruhi gerakan alat berat ya. Nanti ada beberapa gaya yang mempengaruhi alat berat. Yang pertama, jadi alat berat itu dalam bekerja itu produktivitasnya akan dipengaruhi oleh beberapa gaya. Misalkan yang pertama itu yaitu tahanan gelinding atau rolling resistance.
Gambarannya seperti yang ada di sini, resisten itu kan itu bergantung dengan rodanya. Ketika ketika roda itu bergerak, pasti ada yang namanya tahanannya. Jadi tahanan grinding itu adalah suatu gaya yang terjadi akibat gesekan roda alat tersebut dengan permukaan tanahnya. Nah, faktor yang berpengaruh yaitu berat. Ini berat berat tanah, berat mesinnya, kemudian jenis ya ini jenis dan kondisi permukaan tanah dan tipe rodanya. Jadi semakin kasar permukaannya, otomatis eh, rolling resistannya akan semakin besar seperti itu. Nah, rolling resistance sendiri itu rumusnya adalah berat alatnya ya dikalikan koefisien rolling resistance. Nah, misalkan tanahnya itu lunak, maka momen perlawanannya akan semakin besar seperti biasa. Sama, maksudnya ketika tanah itu datar, biasa, pasir seperti itu dengan tanah itu lunak, maka roda itu akan mudah bergerak di tanah yang pasir secara logika. Kemudian di tanah lunak itu roda itu akan rasanya semakin terjepit, ada resistensinya di situ. Nah, maka momen perlawanannya akan besar di tanah lunak itu. Momen perlawanan mesin yang untuk berputar itu akan semakin besar. Nah, rolling resistance sendiri nanti persamaannya ini, jadi CR dalam ilmu PTM nanti CRR dikali berat kendaraan beroda. Nah, CRR sendiri yaitu 2% ditambah 0,6% setiap cm terbenamnya roda. Kemudian CRR yaitu koefisien tahanan gelinding, biasanya itu ada nilai tabelnya seperti ini. Jadi bisa terlihat ah, misalkan seperti ini ya. Jadi misalkan tergantung jenis tanahnya. Misalkan jalan makadam. Jalan makadam itu jalan yang berbatu seperti itu, maka ada roda besi dan roda karet ya. Nanti CRR-nya nilainya berapa? Ini ada tabelnya. Kondisi tanah lunak, kerikil, dan pasir. Seperti itu. Nanti ada nilai CRR-nya sendiri. Lalu jika itu yang kedua ya, jika yang tadi itu adalah rolling resistance, yang berikutnya yang mempengaruhi produktivitas itu ada yang namanya kalau ada yang namanya itu tahanan kelandaian. Waalaikumsalam. Tahanan kelandaian itu atau grade resistance ya. Jadi kalau kelandaian itu pada saat alat berat berjalan di permukaan itu antara bidang tanah yang naik dan elevasi turun itu juga akan mempengaruhi produktivitas suatu alat berat. Jika suatu kendaraan ini jalannya menanjak, maka tenaga traksinya yang diperlukan itu akan naik. Tapi jika dia itu kelandaiannya turun, maka alat berat itu eh, traksinya akan menurun. Gambarannya seperti ini. Sehingga eh, kelandaian itu dinyatakan dalam persentase biasanya. Misalkan sebuah kendaraan dengan berat 1.000 kilogram akan melewati tanjakan jalan pelandaian 5%. Maka tambahan tenaga traksi yang diperlukan yaitu 5% dikalikan 1.000. Maka 50 kilo diperlukan untuk bisa smooth nanjak ke atas. Lalu yang ketiga ada total tahanan atau total resistansi ya. Nah, total resistansi itu yaitu tahanan gelinding, tahanan gelinding ditambah dengan uh, tahanan kelandaian. Jadi dua tahanan sebelumnya yaitu yang ini tadi ya, rolling resistance ditambah dengan grid resistance. Jadi dua ini. Nah, jika itu kelandaian positif maka dia akan plus. Tapi jika kelandaiannya negatif maka kelandaian negatif itu kan berarti akselerasinya a- kecepatannya akan bertambah. Maka dia itu negatif. Nanti resisten itu kan gaya tolaknya. Jadi akan negatif. Penjelasannya nanti bisa dilihat di. Lalu yang keempat itu koefisien traksi. Sebenarnya ini hampir sama dengan konsep di mana
alat berat yang bergerak itu akan menimbulkan gesekan ya antara permukaan dan roda. Nah, jika geseran tersebut cukup gesekan ya, cukup eh, berarti tenaga mesinnya itu gesekannya itu cukup, maka tenaga mesin itu bisa berjalan. Tapi jika tenaga gesekan yang timbul antara permukaan dan mesin itu tidak cukup, maka itu mesinnya itu slip seperti itu. Itu disebut dengan koefisien traksi. Jadi bentuknya merupakan sebuah faktor pengendali. Jadi traksi kritis itu adalah koefisien traksi dikali berat total kendaraan. Nanti koefisiennya bisa dilihat di tabel. Yang terakhir nanti ada yang namanya grade ability. Grade ability itu adalah kemampuan kendaraan untuk mendaki tanjakan yang masih mampu dilakukan. Dinyatakan dalam persentase ya. Nanti tergantung keadaan kendaraan kosong atau isi, cara menarik memuat, kecepatan pada gigi yang dipilih. Seperti itu. Sebenarnya yang dua terakhir ini merupakan turunan dari tiga gaya yang di atas. Jadi sebenarnya dasarnya hanya rolling resistance, kemudian grade resistance, kemudian total resistance. Total resistance yaitu RR ditambah GR-nya. Koefisien traksi itu adalah turunan dari RR, kemudian yang grade ability itu turunan dari grade resistance. Itulah yang disebut nanti akan mempengaruhi produktivitas alat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.